Shalom semuanya, selamat datang di Efrata Podcast. Saya Gaby Karminita yang akan menjadi host di podcast perdana kita kali ini. Saya ucapkan selamat datang di Efrata Podcast dengan tema podcast kali ini seputar Efrata tentunya. Buat teman-teman yang kepo banget tentang Efrata, bisa banget nih pantengin podcast kita. Acara kita kali ini akan mewawancarai tamu yang paling spesial ini. Kira-kira siapa ya? Oke, inilah dia. Tamu kita yang paling spesial yang ditunggu-tunggu, yaitu Ketua dan Wakil Ketua PMK Efrata. Shalom Bang Sata dan Bang David. Shalom. Wah, gimana nih kabarnya Bang Sata dan Bang David? Puji Tuhan, masih diberi napas kehidupan lah sampai sekarang. Itu dia berkat utama ya. Gimana Gap, kabar Gap? Puji Tuhan, aku juga sehat Bang, sehat banget nih, terberkati banget ya. Aku mau tanya-tanya dong sama Bang Sata sama Bang David, gimana perkuliahannya selama 1 minggu ini? Ada kendalanya, ada struggle apa aja yang dihadapi selama 1 minggu ini? Dimulai dari Bang Sata dulu deh. Oke, sejauh ini sebenarnya masih aman aja sih. Tapi ya memang dikarenakan ini di tengah banyaknya tugas yang dari dosen itu juga mengurusi Efrata kan. Sebenarnya ya kendalanya dalam manajemen waktu, tapi ya puji Tuhan sampai sekarang semua masih bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Puji Tuhan, makasih Bang Sata. Kalau Bang David gimana? Ya sama seperti permasalahan mahasiswa ya, pasti tentang tugas gitu sih. Paling tugas-tugasnya kan semakin online semakin banyak, jadi ya paling itu aja. Begadangnya tetap begadang. Waduh, mahasiswa semester akhir tuh harus effortnya lebih gede gitu ya. Semangat Bang Sata dan Bang David. Oke nih, jadi kan kita bakal bahas seputar Efrata di podcast kita kali ini. Aku mau tanya ya, ke pertanyaan pertama untuk ditujukan pada Bang David nih. Nama kepengurusan Efrata tahun ini apa sih Bang? Terus itu kenapa dipilih nama itu dan artinya apa? Oke, jadi kalau kepengurusan Efrata tahun ini itu namanya Christ Harmony Agency. Jadi itu artinya itu ya, pelayan-pelayan Tuhan yang ini ya, bekerja secara keselarasan, keseimbangan. Nah, harapannya dari nama ini, kita itu biarpun terpisah oleh online, terpisah oleh platform meeting kayak gini, tetap bisa bekerja dengan selaras, bisa tetap seimbang, dan tidak lupa tetap dengan untuk melakukan pelayanan kayak gitu sih. Wah, keren banget namanya Bang. Berarti namanya itu udah di-prepare buat situasi kita yang lagi mencekam gini ya Bang ya? Nah, itu dia. Jadi tetap berpengharapan lah. Ya, benar banget. Di tengah-tengah hiruk pikukan ke dunia ini yang begitu luar biasa ya. Maksudnya kayak kita dengar virus COVID tuh kayak makin banyak aja, makin menyebar, makin luas, juga penderitanya makin banyak. Terus tuh virusnya tuh kayak makin punya anak cucu gitu nggak sih? Kayak lebih kuat, makin kuat ya nggak sih? Betul. Ini kayak ini ya, yang benar-benar kayak hidup. Jadi nanti harus berdampingan, kalau kata orang-orang, berdampingan dengan virus. Nggak hanya sama pasangan aja yang berdampingan. Ya, keren banget Bang David ya. Oke, langsung selanjutnya aku mau nanya lagi nih ya. Penyesuaian yang dilakukan nih dari kepengurusan offline ke online menjelang perubahan dalam mempersiapkan proker nih buat rapat koordinasi dari kan dulu tuh offline nih ke online itu segimananya sih untuk abang mempersiapkannya gitu. Oke, sebenarnya ini kan
kalau untuk kepengurusan ini ya sebenarnya udah langsung dimulai dengan keadaan online. Tapi kan peralihan yang susah itu sebenarnya di tahun lalu gitu, ketika udah merencanakan semuanya secara offline tapi tiba-tiba keadaan online. Di situ sebenarnya sedang berat. Tapi di kepengurusan tahun ini kita itu udah benar dimulai dari online, jadi otomatis kita udah bisa dapat gambaran lah dari pelajaran tahun lalu itu gimana keadaan untuk online sendiri. Sebenarnya ya untuk sekarang untuk pelaksanaannya sebenarnya tidak terlalu susah, karena memang ya udah kita beralih tentang pelaksanaan proker, rapat dan lain, dan koordinasi. Selain itu juga semua berhubungan Efrata ya kita masih bisa lakukan dengan online melalui Zoom gini contohnya kan. Cuman memang ya ketika kita laksanakan secara online itu memang untuk tujuan pelaksanaannya itu sebenarnya memang masih belum tercapai dibandingkan dengan keadaan offline, karena memang kegiatan-kegiatan Defrate ini kan sebelumnya itu kalau offline itu ya memang mengedepankan untuk kekeluargaan dan mengakrabkan dari anggota Efrata sendiri gitu. Contohnya dari misalnya Kemaba gitu atau Kem regenerasi. Tapi sejauh ini kita rencanakan secara online, dan juga tahun lalu juga sudah dijalankan dengan baik seperti itu sih. Oke, makasih Bang Saka. Ini aku mau nanya lagi. Ini kan Abang selaku ketua ya. Menurut Abang tuh dilihat dari tahun lalu, mana yang lebih mudah tuh kayak cara koordinasinya tuh pas ketemu face to face atau pas via online gini? Oke, sebenarnya kalau untuk koordinasinya memang kalau dibandingkan offline dengan online ya udah pasti lebih mudah ketika kita waktu masih kuliah offline dengan face to face gitu. Otomatis karena kita untuk koordinasi itu pasti ada rapat, dan juga di samping rapat pastinya ada koordinasi lebih lanjut gitu. Otomatis ketika kita bisa face to face, koordinasinya itu lebih terarah dan juga benar bisa dipahami dengan apa yang disampaikan seperti itu. Kalau dengan keadaan sekarang itu masih susah karena bisa terjadi miskomunikasi gitu. Oke, aku juga korban online ya. Jadi aku tuh kayak excited banget pengen ngerasain gimana sih rasanya offline gitu. Terus ngeliat teman-teman kayak kata Bang Sahta ikut Kemaba, nggak pernah ya. Jadi aku kayak pengen gitu. Tapi kondisi memaksa kita untuk tetap di rumah. Oke, selanjutnya aku mau nanya lagi nih. Selama kepengurusan PMK Efrata ini, apa kendala terbesar yang Bang Sahata dan Bang David alami? Aku mau mulai dari Bang Sahata dulu. Oke, sejauh ini sebenarnya untuk secara keseluruhan ya kepengurusan kita itu belum ada kendala yang benar-benar yang menjadi masalah serius, karena memang semua udah bisa ditangani dengan baik, walaupun semua kegiatannya dilaksanain secara online karena udah belajar juga dari pengalaman tahun sebelumnya lah yang peralihan offline ke online gitu. Jadi sekarang kita juga sejauh ini proker yang berjalan itu kan ada staf muda mungkin untuk keseluruhan ya, ada juga pasca ya, ada juga webinar dari Kom 4. Sejauh ini ya masih lancar aja, cuman yang menjadi kendala itu kan di bonding antar pengurus semua dari ketua sampai anggota dan staf mudanya gitu. Ketika offline kan kita dapat bertemu secara langsung, otomatis kita udah bisa mengenal semua. Karena udah ketemu nih, kita bisa mengenal semua teman kita, terutama staf muda ini ya yang belum pernah ketemu secara langsung.
sekarang kan karena online otomatis ya kita belum bisa lah mengenal secara keseluruhan dari semua anggota dan juga staf muda gitu. Jadi cuman sekedar tahu aja, kita belum bisa mengenal secara langsung orang-orang anggotanya. Jadi cuman sekedar tahu aja. Otomatis yang menjadi masalah ya kembali lagi dalam mengkoordinasikan mereka gitu. Jadi untuk mengkoordinasikan anggota ini kan kita harus tahu dulu nih gimana, harus mengenal dulu setiap orang, gimana kepribadiannya gitu. Jadi supaya bisa saling bekerja sama. Tapi sekarang karena kita belum bisa mengenal secara baik setiap anggotanya, otomatis ada pastinya dalam mengkoordinasikan anggota itu menjadi susah gitu, bisa kurang memahami lah antar satu sama lain gitu. Oke, Bang Sahata. Lebih ke ini ya, karena pemikiran setiap orang tuh berbeda-beda, jadi kita tuh lebih sulit itu untuk kontrol orang-orangnya gitu ya. Kalau dari Bang David sendiri, apa sih Bang kendala kepengurusan online buat Abang? Kalau aku kurang lebih sama sih, tetap tentang yang dibilang Sahata tadi. Cuman mungkin mau nambahin yang kita ini kan kepengurusan bertujuan juga untuk ke seluruh mahasiswa Kristen FTP. Jadi mungkin kendalanya ya untuk menyampaikan, misalnya ada informasi, ada banyak apapun tentang FRAT ini mungkin lebih sulit. Dulu mungkin selain dari chat kita bisa nyampain secara langsung kan, ayo dong ikut ini, ayo ramein agenda ini. Cuman mungkin kalau sekarang ya hanya terbatas dari chat kayak gitu sih ke teman-teman yang bukan pengurus. Oke, dari Bang David itu ya. Aku tuh pernah ya dengar katanya PMK Efrata ini punya kelompok tumbuh bersama atau KTB ya. Jadi kan ini online, katanya nggak diadain KTB-nya. Itu tuh kenapa sih? Dari abang-abang boleh dijawab nggak? Oke, jadi sebenarnya kalau KTB ini bukan tidak diadain, tapi belum. Jadi dari teman-teman Komisi 1 udah mulai ini sih, merancang gimana KTB nanti untuk online. Tapi untuk semester depan, karena mungkin untuk adik-adik maba kita nanti ikutan di KTB-nya. Mungkin nanti udah mulai dirancang mencari sistemnya gimana, jadi biar lebih enak kayak gitu kan. Oke, kalau dari Bang Sahata, apa yang diharapin untuk KTB yang akan diadain dari Komisi 1? Oke, ya sebenarnya KTB ini juga kan memang aku sebagai ketua ya, aku memang udah mempersiapkan untuk ini gitu. Jadi memang pada awalnya ya rencananya kita kan KTB ini harusnya udah dimulai, tapi ada kendala yang memang di luar kendali. Jadi KTB ini jadinya ditunda gitu. Tapi untuk saat ini kita udah mempersiapkan untuk hal itu. Dari aku sendiri juga nantinya akan berkoordinasi ke Komisi 1 untuk mempersiapkan KTB ini. Mudah-mudahan nanti secepatnya kita bisa laksanakan, mungkin ya paling lama di semester depan harus sudah benar-benar siap lah gitu. Sebenarnya yang kuharapin dari KTB ini ya benar sekali ya, karena memang di tengah keadaan online seperti ini otomatis kita kan nggak bisa langsung mengenal semua antar anggota Efrata gitu. Jadi kita membuat KTB ini supaya ada dari setiap anggotanya nanti, terutama mungkin mahasiswa baru nantinya mengenal lebih dekat di kelompok kecil itu, di kelompok tumbuh bersama mereka, supaya saling berbagi informasi, terutama dari kakak KTB-nya ke maba-mabanya nanti, gimana perkuliahan dan juga ya paling utamanya ya bagaimana tumbuh bersama dalam iman kan. Nantinya dari sana kita bisa saling bertemu dalam iman gitu, dan juga bisa saling berbagi ilmu terkait perkuliahan, terkait kepengurusan Efrata, dan juga ya lain sebagainya lah. Oke, amin banget. Semoga
semester depan bisa terwujud dan terlaksana. Amin. Oke, selanjutnya nih, aku mau nanya-nanya lagi. Apa kesulitan dari Abang Nathan dan Bang David dalam cara merangkul para anggota Efrata di keadaan online yang kayak gini nih, yang struggle banget agar lebih erat satu persatu? Dari Bang Tata mungkin. Oke, sebenarnya untuk saat ini ya, kalau untuk cara mempererat hubungannya itu ya otomatis dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Tapi sejauh ini kan ya masih kegiatan secara online gitu. Tapi walaupun secara online, mudah-mudahan memang kita bisa hubungannya itu semakin erat. Jadi caranya itu kita meningkatkan intensitas pertemuan kita gitu. Intensitas pertemuan dari Zoom contohnya, atau dari yang lain, atau hal-hal kegiatan-kegiatan lain yang ya bisa saja mungkin di luar dari kegiatan Efrata gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa buat internalisasi setiap komisi dan juga dari inti gitu. Oke, kalau dari Bang David sendiri, apa kendala dalam merangkul para anggota Efrata? Mungkin dari yang pengurus dulu ya, mungkin karena ini online. Kalau misalnya dari kami yang bukan secara langsung rapat setiap ataupun komunikasi secara terus-menerus dengan pengurus yang lain itu masih agak susah. Cuman memang ya puji Tuhannya teman-teman CO komisi gitu mempersiapkan ya pertemuan yang sering ataupun mempersiapkan internalisasi. Jadi selain dari teman-teman pengurus itu punya bonding yang baik ya, dari kami inti juga ya ikut ke dalamnya kan. Jadi kami juga merasakan gimana bonding dengan mereka, gimana ngobrolnya kayak gitu. Terus paling kendala untuk yang non pengurus mungkin ya proker kita ataupun ya intensitas kita untuk bertemu kan masih agak terbatas. Jadi ya kita usahain sebanyak mungkin ataupun dengan acara-acara yang mungkin yang bisa kita lihat sekarang lebih banyak acara-acara untuk non pengurus juga. Jadi itu salah satu media untuk dari pengurus ke non pengurus biar tetap terjalin hubungannya kayak gitu. Ya bener banget Bang, aku juga kayak ngerasa walaupun satu fakultas gitu kan, terus satu jurusan juga, aku kadang nggak kenal kalau dia tuh anak Efrata gitu. Ya ampun, ternyata anak Efrata gitu, nggak sadar juga. Oke, itulah ya, karena online ini situasi yang memaksa kita. Selanjutnya aku mau nanya lagi nih, apa kira-kira perbedaan proker tahun sebelumnya sama proker sekarang, proker Efrata yang sekarang? Itu ada apa aja yang membedain? Buat Bang David mungkin boleh jawab. Oke, mungkin dari ini ya, program besar dari Efrata dulu, mungkin perbedaannya itu ya mungkin dari offline ke online ya. Jadi dulu itu mungkin lebih kita bisa punya beragam cara ataupun berbagai inovasi yang kalau misalnya offline itu kan lebih mudah. Sementara kalau online ini agak lebih susah kan. Jadi kita itu menggunakan platform meeting kayak gini, mungkin Zoom ataupun Meet. Seperti misalnya kayak pasca online, terus nanti ada Efrata Competition juga online. Terus mungkin proker-proker kedepannya juga yang bakalan ada tetap online kayak gitu perbedaannya. Tapi ya itu dia, karena aku terima kasih untuk teman-teman pengurus yang berinovasi gitu kan. Mungkin ada program terbaru yang dibuat dari komisi-komisi, misalnya kayak kemarin kita udah ngadain webinar, terus sebelumnya lagi ada merchandise, sama ya terus kemarin ada juga ini waktu Efrata Santuy juga ada. Jadi ini lebih berinovasi dengan keadaan yang ada kan, jadi lebih mantap lah. Pokoknya
untuk siapapun yang mendengar, tunggu aja apa-apa inovasi dari Efrata kayak gitu. Oke, ditunggu, dipantengin terus. Oke nih Bang, aku selanjutnya mau nanya lagi. Lihat-lihat dari info UB nih, ada surat rektor yang menyatakan bahwa semester depan kemungkinan besar itu bakalan offline. 25% luring dan 75% itu kan daring. Jadi proker apa aja yang bakal dilakukan di semester depan kalau sebagian offline dan sebagiannya online? Dari Bang David dulu deh, boleh jawab. Oke, mungkin untuk menanggapi itu, ini ya, kita tetap untuk melakukan program kerja kan kita tetap menyesuaikan dengan peraturan yang ada di dekanat ataupun yang dari universitas. Jadi apabila untuk saat ini ya, mungkin untuk saat ini kan segala proker itu mungkin lebih disarankan untuk secara online gitu, belum secara daring gitu kan. Jadi kita ya mempersiapkannya daring. Nah, apabila nanti ada perubahan kayak misalnya ini udah bisa prokernya udah bisa offline tapi dengan prokes kesehatan gitu, mungkin kita bisa menambahi lagi prokernya ataupun menyesuaikan. Nah, untuk saat ini paling mungkin kemarin Paskah udah sempat ada kegiatan luring, cuman ya mungkin lebih terbatas kayak gitu. Mungkin kedepannya juga kita bakalan mengadakan acara-acara kayak gitu yang secara luring, cuman mungkin lebih terbatas karena mengingat ya masih ada pandemi ini kan, kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Bang Sahata gimana Bang? Oke, kalau untuk proker maksudnya proker untuk semester depan itu kan sebenarnya kalau untuk proker besarnya itu yang udah wajib itu ada Efrata Competition, terus ada Kemaba dan juga ada Natal gitu. Jadi sebenarnya walaupun udah ada surat keputusan dari rektorat bahwa sebagian dari kita itu melaksanakannya udah bisa secara offline, tapi untuk kegiatan LKM ini kan sebenarnya masih sangat dibatasi untuk offline gitu. Jadi sejauh ini semua proker-proker Efrata itu masih kita siapkan secara online. Tapi ketika memang udah bisa dilaksanakan secara offline, maksudnya udah dikasih izin gitu dari dekanat atau universitas, ya kita bisalah mungkin improve untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara offline gitu. Dan juga semester depan juga kan, karena memang yang kita tahu bersama dari SK tadi bahwa yang dari anak-anak semester 1, semester 3 gitu kan udah bisa nanti udah offline nih, otomatis dari teman-teman udah kebanyakan lah udah mau ke Malang ini. Jadi nanti kedepannya dari pengurus itu berinisiatif untuk mewadahi lah teman-teman, menyambut teman-teman kalian untuk bisa ke Malang ini. Contohnya nanti ya kita bisa sebagai sarana komunikasi lah untuk menghubungkan kalian dengan Malang ini. Contohnya otomatis kan kalau kalian maba itu yang pertama kali ke Malang, ya banyak lah pertanyaan yang pengen tahu gitu. Jadi nanti teman-teman semua yang mendengar ini bisa aja langsung ditanya ke pengurus. Contohnya mau nanya terkait ya Kota Malang contohnya, atau nanya-nanya terkait kos-kosan gitu, atau nanya apapun lah. Kita mewadahi teman-teman semuanya, jangan pernah sungkan untuk berhubungan atau menghubungi semua pengurus gitu. Oke, selanjutnya aku mau nanya-nanya nih tentang pertanyaan yang lebih personal ke Bang Sahata dan Bang David. Aku mau nanya, gimana sih cara Bang Sahata dan Bang David untuk membagi waktunya antara kuliah dan juga kepengurusan Efrata? Dari Bang Sahata dulu. Oke,
Kalau ini ya, aku pribadi lah mengikuti beberapa organisasi gitu sebelumnya ada, tapi terutama di Efrata Antuka, dan sekarang kan ya kuliah dengan PMK Efrata, posisiku sebagai ketua. Jadi otomatis sebenarnya cara membagi waktu itu kan ini ada dua kegiatan utama, kuliah dan Efrata, dan yang paling utama kan sebenarnya kuliah. Di cara aku membagi waktu itu dari Senin sampai Jumat itu sebenarnya aku fokus ke hal-hal untuk kuliahku sendiri. Maksudnya fokus di sini ya kita mengikuti kuliah dan juga mempersiapkan semua tugas dan lain sebagainya. Jadi untuk di weekend itu aku biasanya menggunakan untuk memikirkan atau mempersiapkan hal-hal dan juga proker-proker di Efrata sendiri gitu. Aku mempersiapkan istilahnya list to do gitu. Jadi persiapkan dalam minggu ini atau mungkin minggu ini kegiatan-kegiatan di Efrata harus apa aja nih yang dilakukan. Jadi otomatis kita mencari jadwal dari satu minggu itu untuk rapat dan juga mungkin untuk prokernya dan juga kegiatan-kegiatan untuk merangkul di Efrata gitulah. Itu sih menurutku. Oke, kalau dari Bang David sendiri gimana caranya? Kalau aku ini sih, kembali lagi ke prioritas kan. Prioritas utamanya ini mau kuliah, pengurusan ataupun ya apa aja yang kegiatan. Nah tapi ada aja beberapa kondisi nih yang lebih ini lagi urgent kayak gitu, misalnya tentang proker atau apa. Kuliahnya mungkin bukan ditinggalin tapi ya diturunin aja, fokusnya mungkin ditambahin ke proker kayak gitu. Terus sama ini lagi ada proker nih, terus sambil proker kita lihat mungkin oh ini teman jurusanku nih, aku bisa belajar bareng sama dia nanti setelah ini. Jadi nah terus misalnya lagi kayak gitu kan, misalnya diskusi gitu itu sambil merangkul ya. Jadi kita kalau aku sendiri sih melihat apa yang bisa dilakuin sejalan kayak gitu ya dioptimalin dari situ. Terus kalau misalnya lagi merangkul ataupun lagi ngobrol-ngobrol kan, misalnya lagi ada waktu senggang sambil membahas kuliah juga nggak masalah kayak gitu. Jadi ya dimaksimalin apapun yang bisa dimaksimalin, apalagi kalau misalnya yang bisa sejalan kayak gitu. Proker jalan proker ataupun pengurusan sambil kuliah itu aman-aman aja kok, asal nggak timpang tindih kayak gitu. Oke, thank you Bang David. Lebih ke prioritasnya. Kayaknya kalau dijadiin prioritas itu aduh asik banget lah pasti, karena udah dijadiin yang utama ya. Oke, lanjut ya pertanyaannya. Apa proker paling dekat dan di bidang berapa proker itu? Buat Bang Sarta mungkin bisa jawab ya selaku ketua kita. Oke, sebenarnya proker terdekat ya dari Efrata yang udah disiapin itu adalah di tim Efrata sendiri, yaitu Efrata Competition. Jadi sekarang kita udah ngupload nih untuk coming soon open recruitment SC Efrata. Jadi itu buat anak-anak Efrata angkatan 2018. Jadi buat teman-teman mendengar podcast ini, Efrata 2018 disiapkan, ayo ikut SC Efrata. Ini ya mungkin ini kepanitiaan terakhir lah untuk Efrata, jadi jangan sia-siakan waktu kalian, jangan menunda-nunda untuk ikut perayaan di Efrata gitu. Terus kan Efrata Competition ini juga nanti panitianya dari Efrata angkatan 2019-2020. Jadi buat teman-teman Efrata 2019 dan 2020 jangan lupa nanti pada waktunya ketika kita udah oprek nanti jangan lupa mendaftar, tunggu kesertaan kalian di pelayanan Efrata, karena tanpa kalian itu ya siapa lagi yang menjalankannya kan, karena dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain itu
ya Efrata itu semua prokernya dijalankan untuk Efrata dan juga ya oleh Efrata. Misalnya di fakultas sendiri ya kepanitiaannya itu ya harus dari anak Efrata. Jadi teman-teman ayo ikut, karena kalau kalian gak ikut, siapa lagi yang akan mempersiapkan ini gitu. Oke, jadi bakalan ada Efrata Science Competition ya Bang. Itu bentuknya kayak gimana? Terus itu kira-kira mau diadain di bulan berapa sih? Oke, kalau ini ya Efrata Competition itu kan event atau lomba yang antar PMK dan juga KMK. Jadi selama ini kan yang kita laksanakan itu kalau tahun lalu juga kan online, dan saat ini juga kita rencananya masih online karena berhubungan dengan pandemi sekarang. Tapi sebelumnya itu kan kita laksanain hanya antar PMK dan KMK contohnya hanya di UB atau di Kota Malang saja. Jadi di tahun ini rencananya kita ingin mengembangkan dan membuka Efrata Competition ini untuk tingkat nasional gitu. Jadi Efrata Competition ini akan dilaksanakan lomba PMK dan KMK itu di tingkat nasional. Jadi seluruh PMK dan KMK di Indonesia ini bisa mengikuti gitu. Jadi teman-teman nanti bisa mengajak teman-teman yang mungkin sekarang yang di tempat masing-masing ya, bisa diajakin aja teman-teman yang satu daerahnya gitu untuk mengikuti Efrata Competition nanti. Jadi promosi ini bisa dari orang ke orang gitu. Otomatis nantinya Efrata Competition ini pastinya lebih banyak peserta dan lebih meriah lagi gitu. Jadi kalau untuk rencananya Efrata Competition ini akan dilaksanakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya itu kira-kira di bulan September lah gitu. Wah, dengarnya aja kayak aduh seru banget. Jadi buat teman-teman yang langsung penasaran, jangan lupa datang ke IG-nya Efrata buat lihat dan pantengin di situ. Terus ada update dari Efrata Science Competition ini. Oke, diajak juga teman-temannya kayak kata Bang Sata tadi. Diajak teman-temannya untuk gabung di Efrata Science Competition kita ya, jangan lupa. Oke, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Aku mau nanya ke Bang Sata aja. Apa harapan Abang, cita-cita dan harapan Abang untuk Efrata ke depannya? Oke, sebenarnya harapannya itu ya gimana ya, supaya semoga lah terutama di kepengurusan kita ini walaupun hanya kegiatannya itu lewat online, tapi semoga apa yang menjadi tujuan utama untuk kita semua anggota Efrata ini dapat saling mengenal dan saling membantu dan saling bertumbuh bersama di dalam iman melalui kegiatan-kegiatan kita di Efrata gitu. Oke, makasih Bang Sata dan Bang David. Pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan penutup di akhir podcast kita kali ini. Makasih banyak buat Bang Sata dan Bang David yang udah mau meluangkan waktunya untuk podcast Efrata perdana ini ya Bang. Buat teman-teman semua yang ada di rumah masing-masing yang lagi dengerin podcast ini menjadi pelajaran kita ya. Kayak udah denger tadi nggak cuma tentang Efrata, tapi ada juga tentang gimana cara menangani membagi waktu kita di tengah-tengah kesulitan. Buat teman-teman yang nggak cuma pengurus Efrata, juga kayak punya organisasi lain, gimana cara membagi waktunya ya, lebih memprioritaskan hal yang paling penting. Oke, makasih sekali lagi buat Bang Sata dan Bang David. Ini adalah podcast perdana kita. Buat teman-teman jangan lupa buat tetap pantengin podcast Efrata ini, dan jangan lupa juga untuk nunggu podcast Efrata selanjutnya. Shalom dan see you.